Kita hormati, kita ta'zimi guru kita bersama Al-Habib Zain bin Aqil bin Ahmad bin Syahab, para alim ulama, para guru agama, tokoh masyarakat, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kab, yang mana mudah-mudahan melalui majelis ini insyaallah senantiasa kepada kampung kita, khususnya kita, keluarga kita, dalam pandangan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita punya orang tua pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, keberkahannya, kasih sayangnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka dalam ampunan Allah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang penuh keberkahan Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan dan untuk kita semua pun keridhaan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ghazali melanjutkan daripada menjaga anggota tubuh daripada maksiat, yaitu lidah kita. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan di atas dirimu. Di antara anggota tubuh kita, lidah kita. Dan yang paling berkesan bagi orang lain itu lidah kita pula. Berapa banyak nantinya orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Mulutmu harimaumu. Kita punya lisan membinasakan kita punya badan. Tidak pandai menjaga lisan, badan kita binasa. Orang bisa tersinggung karena lisan. Orang bisa sakit hati karena lisan. Makanya orang yang pandai itu adalah orang yang kada pandai menyinggung. Kalau orang ketujuh bahasa singgung, berarti ini tidak ada rahmat. Kalau ada rahmat di dalam hatinya, kasih sayang, inya kada menyinggung, tetapi memberikan nasihat. Ika menangka ini tak salah, ika menangka ini tak salah. Kalau bahasa singgungan, itu artinya orang ini hendak maulah supan kita. Ketahuan di tengah orang banyak. Bukan seperti itu adab. Lah. Bukan seperti itu. Nah, ini lisan, nikmat Allah. Lisan pemberian Allah. Tapi binatang punya lisan juga. Lah. Makanya agama itu, lah, kita belajar agama, kita belajar ilmu agama, kita beribadah, itu semuaan supaya membedakan kita dengan binatang. Memanusiakan manusia. Warik makan, kita makan juga lah. Kita bercari, binatang bercari juga. Kita kawin, binatang kawin juga. Cuman kalaunya manusia tanpa aturan, apa bedanya dengan binatang? Pian kita berataan disuruh oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita disuruh oleh Allah tidak terkecuali diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah, aturan agama itu untuk memanusiakan kita. Supaya kada terjatuh kita kepada derajat binatang. Warik bisa makan, ya sama nang kayak kita. Kawin sama, bercari sama. Tetapi ketika mengikuti aturan berarti kita memanusiakan diri kita. Disuruh ibadah, warik kada beribadah. Lah. Makan, warik kada ada aturan makannya. Kawin, warik kada aturan
kawinnya. Kita beraturan agama itu. Makanya ujar Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bisa dikatakan lah, bisa jatuh kemanusiaan orang itu kalau inya meninggalkan akhlak, aturan agama. Bisa jatuh lah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan beberapa makhluk. Satu, Allah ciptakan malaikat. Lah, malaikat ini terbuat dari cahaya. Allah ciptakan dia dari cahaya. Allah beri dia akal tanpa nafsu. Jadilah malaikat ini hari semakin hari, waktu demi waktu imannya terus bertambah. Akalnya tidak terkontaminasi, tidak dirusak oleh nafsunya. Akalnya terus menyuruhnya untuk ibadah kepada Allah. Taat dengan aturan Allah, tidak terhalang oleh hawa nafsu. Makanya jangan heran malaikat sehari demi sehari imannya itu sudah full. Lalu yang kedua, Allah juga menciptakan binatang. Ini makhluk Allah yang Allah bekali nafsu tanpa akal. Binatang itu nafsu ada, akal kadada. Makanya kadada kisahnya ayam itulah ada aturan kawinnya kadada. Di muka langgar gen lah, handak bahantop aja nya situ. Kadang ada udin bahasa sapu di situ, kada tahu-tahunya subhanallah. Kenapa? Ada nafsu tanpa akal. Maka binatang. Dan terakhir manusia. Ini komplit lah. Ada akal, ada nafsunya. Akal sebagai penimbang, akal sebagai pembeda, didasari keilmuan supaya nafsu tadi tidak mengontrol manusia tadi jatuh kepada hewan. Derajat hewan, derajat binatang. Makanya manusia ini luar biasa. Kalaunya manusia mampu mengontrol nafsunya, pian kita berataan lah didasari ilmu baginda Rasul sebagai panutan, tauladan. Insya Allah posisi kita bahkan bisa naik daripada malaikat. Kenapa? Kalau malaikat tidak ada nafsu, ada akal. Tetapi kita juga dibekali oleh Allah nafsu dan juga akal. Kalau kita menahan nafsu kita, membentengi nafsu kita, mengatur nafsu kita dengan aturan agama, ketentuan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah iman kita mungkin lebih daripada malaikat. Lah para anbiya itu orang-orang yang imannya terus bertambah. Para nabi, para wali-wali, para orang soleh, ini mereka orang-orang yang lulus ujian dalam melawan hawa nafsu. Tetapi kebanyakan pula ada juga mereka yang dimakan oleh hawa nafsunya. Ia nang jar orang memperturutkan hawa nafsu, akal kalah lawan nafsu. Jadi tiap hari kita ini bakal lahi antara akal lawan nafsu. Ini baik, ini buruk. Ini sesuai nafsu, ini sesuai agama. Ini sesuai aturan, ini kada. Yalah? Akhirnya apa? Kalau menang akal, ya nang kayak para nabi tadi. Ya nang kayak para orang-orang soleh, para wali Allah. Amun kalah akal, nah inilah berarti manang nafsu. Gugur manusia tadi kepada posisi binatang. Bahkan kalau manusia sudah jatuh akalnya oleh nafsu, bisa lebih buas daripada binatang. Pian lihatlah di berita. Lah, orang tua mahantup anaknya surang. Ini kan lebih buas daripada binatang. Makanya kalaunya manusia sudah dikuasai nafsu, bisa jatuh ia lebih buas, lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Binatang sebuas-buasnya ayam tadilah, kada mungkin makan macam-macam, tatap baras lah nasi sisa. Tapi manusia amun sudah buas sabarataan dimakan, bian lah, semen dimakan, kawat dimakan lah, aspal ya itu dimakan juga, semuaan dimakan. Dikorupsi maksudnya lah, kadanya mengutup semen itulah rupai gigi lah. Maksudnya diambil hak orang. Makanya jangan heran pian lah banyak jambatan yang ada sing tuntungan. Itu nafsu mengalahkan. Jangan heran lah, jangan heran. Kenapa? Mereka itu orang yang berakal, tetapi akalnya telah dikuasai nafsu.
Bukan keilmuan, bukan aturan agama, bukan aturan Rasulullah, bukan aturan Allah yang menguasai akalnya, tetapi hawa nafsunya. Pintar, pintar orangnya, cuma pintar membunguli. Lah, pintar orangnya pintar, pintar makal. Kenapa? Nafsunya nangka itu. Tetapi kalau orang yang punya landasan agama, akal tadi akan membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Lah. Nah, jadi nangka itu. Kita ini disuruh beragama itu, disuruh beribadah, aturan agama itu memanusiakan kita juga supaya kita berbeda dengan binatang, supaya kita kembali kepada pengaturan pabrik kita lah. Kembali ke pengaturan pabrik nang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Pian berisi lisan kalau untuk menyakiti orang berarti itu sesuai nafsu pian. Pian berisi lisan kalau pian untuk bahasa singgung orang sesuai nafsu pian. Kalaunya agama melarang, kalaunya Rasulullah melarang, kalau Allah melarang, berarti itu kada sesuai dengan nafsu. Pian tahan, berarti pian orang nang mampu mengontrol hawa nafsu pian. Lah, jadi ini lidah, ini nikmat luar biasa dari Allah. Jadi kita harus kita jaga. Makanya orang-orang nang menjadi manusia, sebenarnya manusia, itu pasti mengambil Nabi sebagai panutannya. Kenapa? Nabi itu nang paling baik akhlaknya, ya Nabi. Lah, Nabi nang diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya Nabi. Ujar Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah, isyarat, ia baginda Rasul. Untuk memanusiakan manusia. Nah, jadinya kenapa kita sholat? Supaya kita tahu kita itu manusia. Kenapa kita memiliki aturan? Supaya kita tahu kita manusia. Kalau nyepian hendak kada ada aturan, hukum rimba, ya binatang ngarannya. Nah lah. Jadi alhamdulillah hadir majelis taklim tujuannya apa? Mencari ridha Allah, mencari hidayah supaya kita tahu aturan-aturan agama itu. Aturan sebagai manusia. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Ada aturan di sana. Lah, pada kawa imbah kawin ke sini, kawin ke sana kada ada aturan, 5 ikong langsung dikumpulkan. Ada aturan agama. Makanya bilanya kawin sebarakan supaya orang tahuan, supaya kada terjadi fitnah. Kenapa harus kawin? Supaya bilanya anakan, ini tahu nang ini abahnya lah. Kada sembarangan nang ini. Bingung nah mana abahnya bahari semam tuh. Nah ini kan kada ada aturan. Coba biar bingung lah, ayam tuh bingung nang mana nang kuitannya lah. Nang mana nang jadi. Kucing bingung nang mana nang jadi. Aturan, kita punya aturan supaya memanusiakan kita. Itulah makhluk yang beradab. Kalau urusan makan sama, binatang makan juga. Urusan kawin, binatang kawin juga. Becari, binatang lebih cangkal lah. Tetapi karena aturan itulah kita dimanusiakan. Pian beribadah, ini manusia beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kita punya aturan, merasa terkurung, tetapi itu untuk kebaikan kita menuju kepada Allah. Sedangkan orang kafir, surga ini, kada ada aturan. Kada ada aturan. Nah, jadi seperti itu. Dan lidahmu adalah anggota kita. Ini kita punya lisan, harus ada aturannya. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Kita punya lidah, kita punya pamandiran, harus bisi aturan. Karena ujar Imam Ghazali, banyak orang nang dilemparkan ke neraka gara-gara lisan. Gara-gara lidah. Maka kekanglah lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Innar rajula la yatakallamu bil kalimat liyudhika bihi ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Sesungguhnya kata Nabi, seseorang itu terkadang
berbicara, bercakap, bapandir dengan satu percakapan, satu pamandiran, tujuannya supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab pamandirannya tadi. Jadi ada orang berbicara tujuannya supaya orang tertawa. Dan tidak menyangka bahwa percakapan itu akan menyebabkan dirinya dilempar ke dalam api neraka selama 70 tahun. Kira-kira nang kayak apa ini? Yaitu maulah orang tertawaan dengan menghina orang misalkan. Atau menyakiti perasaan orang. Atau mencaci orang tertawaan, lain sebagainya. Atau memang perkataan-perkataan yang kotor, yang jelek. Nah ini hati-hati, lisan kita amanat dari Allah, gunakan sebaik-baiknya dengan aturan. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah SAW, ada seorang tentara Islam yang gugur di medan perang sebagai syahid. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini karena dia telah berhasil mendapatkan surga. Mendengar ucapan itu Rasulullah SAW bersabda, belum tentu, kata Nabi. Karena boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Makanya dulu kita pernah mendengar daripada nasihat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau mendengar nasihat pula daripada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau memberikan nasihat tentang rasa takutnya seorang yang syahid. Bisa jadi dia dilemparkan ke dalam neraka, lain sebagainya. Atau seorang alim yang bisa jadi juga dilemparkan ke dalam neraka karena tidak menyampaikan apa yang ia ketahui. Tidak menyampaikan daripada agama, tidak menyampaikan daripada teguran kebaikan karena takut dengan apa ada yang terjadi di sekitarnya. Ini bahaya juga seperti ini. Jadi kalau kita ada tahun yang baik lalu kita tahan-tahan, pelitlah bahasanya. Ini bahaya juga. Lisan kita itu amanat dari Allah. Kalau kita punya kesempatan membawa orang nang baik, bawai. Kalau kita punya kesempatan mencegah orang nang kada baik, cegah. Kenapa? Karena dalam agama ini telah dianjurkan seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak nang baik, meninggalkan nang kada baik. Membawai nang baik, menyuruh orang meninggalkan nang kada baik. Nah ini amanat daripada Allah. Jangan sampai kita tahan-tahan. Oleh karena itu, jagalah lidahmu dari 8 perkara. Jadi kita punya lisan, jaga lisan kita dari 8 perkara. 1, bohong. Berbohong, berdusta. Maka janganlah engkau berbohong sama ada sesungguhnya, bersungguh-sungguh atau bergurau. Nah, berdustanya ini hendak begayaan kah? Ya nang kayak mulah orang tertawaan tadilah. Atau memang bujuran. Jangan sampai. Kecuali 3 hal. Ujar Nabi 3 hal boleh berdusta. Ini 3 hal. Pertama, di waktu berperang. Untuk berperang lah, pian berdusta, bersiasat untuk memenangkan peperangan agama, pian berbohong, ini tidak apa-apa. Yang kedua, pian berbohong boleh kalau untuk mendamaikan orang. Si fulan lawan si fulan cekcok. Supaya nang berdua ini damai, pian berdusta. Nang itu memuji ikam. Nang itu menyanjung ikam. Akhirnya, sekalinya kada sejahat itu je orang. Damai orang. Nah ini berdustanya ada maslahat, ada kebaikan. Kalau ini tidak masalah lah. Nang ketiga, yaitu pasangan berbohong kepada pasangannya. Aku ini pina batuha kah, pina anum kakak ini aja. Pian nyambat batuha, merangut bini pian lah. Baik pian berdusta aja. Pina ba-anum aja lah. Nah ini kan kadang masalah, ini berdusta nang kakak ini lah. Katimbang isuk kada keluar sarapan lah. Nah ini pasangan lah. Antara si suami berbohong kepada istrinya.
Jadi kemarin itu ada yang bertanya antara seorang istri yang bertanya kepada suaminya ini kebetulan punya anak dari istri yang lain. Bini terdahulu lah bahasanya. Jadi kadang memberi duit kan, mau ongkosi. Cuman nang laki ini kada jujur. Kada bepadah lawan nang bini, memang kada ada haknya si bini tadi tahu urusan seperti ini. Lah ini mungkin perlu pian perlu pian tahu juga. Pian kada berhak mengetahui urusan suami pian yang seperti itu. Kalau suami pian bepadah, berarti suami pian itu tandanya membagi rahasianya lawan pian. Tulak berjalan ke mana? Kalau inya kada hendak bepadah, kada ada hak pian untuk mencari tahu. Tetapi kalau inya bepadah, berarti itu bentuk kasih sayang. Jadi si babinian ini lah sarik lawan nang laki, karena si laki tadi bila yang memberi anak kada hakun bepadah lawan bini tadi. Ujar si babiniannya, badusakah ulun sarik? Jelas jawabannya badusa. Dan apabila di situ terdapat rasa marah dari suaminya, maka inya dalam laknat Allah. Kenapa? Karena laki-laki kan memang wajib mengongkosi anaknya tadi. Sedangkan nang wajib bagi si laki-laki tadi adalah memberi nafkah bagi si perempuan. Langsung kita kan jelaskan bahwa 3 hal nang boleh lakian berdusta tadi atau pasangan tadi. 1, peperangan, adalah mendamaikan orang, lalu pasangan tadi. Kan babinian ini awalnya rida dululah laki lawas kalawasan bisa cemburu, lawas kalawasan bisa merangut. Ini kan babinian, bujur kada, Bu? Hah? Ah, belanja baunggut dia berarti lah. Nah, berarti itu biar hitungin yang unggut-unggutnya itulah bini bian kah siapakah itulah. Nah, seperti itu biasanya. Kadang laki-laki itu kadang menggoda perempuan lain. Kadang maanui babinian lain. Cuman karena pian nang hendak tahu terus, akhirnya laki pian tadi bersembunyi-sembunyi. Akhirnya apa? Dikira, oh ini jangan-jangan maanui babinian. Padahal laki pian itu menjaga perasaan pian. Kada bepadah itu justru menjaga perasaan pian. Ini kadang babinian kan kada paham, hendak tahu terus lah. Dan ketika diberitahu kadang cemburu lah. Nah ini harus dibedakan lah. Jadi boleh berdusta itu kalau demi kebaikan. 3 hal. Tetapi selain daripada itu jangan pian gunakan lisan pian untuk berbohong. Jangan gunakan lah. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau, nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Nah jadi kalau orang itu sudah biasa, ujar Imam Ghazali, berdusta berbohong dengan sesuatu yang nilainya candaan, bagayaan wara misalkanlah, atau mulai nang halus-halus, bilanya sudah biasa mahir kina nang ganal berdusta itulah. Jadi lah ada ini bujuran, inilah bujuran hanyar terjadi. Orang ini bata tukar apa namanya barang lah. Ini harganya berapa? Yalah, ini harganya berapa? Ujar si penjual, harganya misalkan 20.000. Harganya 20.000. Ujar si orang ini, aku semalam nukar 15 saja. Yalah, padahal sekalinya nang berjualan ini hari semalam tutup. Rancak ada ben tetamu orang-orang nang jenis kayak ini, berbohong demi sesuatu yang nilainya remeh. Jadi ulun pernah, dulu ulun suah berjualan. Jadi sandal itu lah harganya amun kada 35 salawi. Ulun ingat itu, 25.000 atau 35. Berapa harganya nih? 35 aja lah. Ulun 35. Aku semalam nukar salawi aja lah. Dalam hati ulun sandal ini tiada hanyar datang apabila berjualnya. Kan jiwa kita ini terpanggil lah. Amun jiwa pedagang mungkin kada meladeni. Sedangkan jiwa penceramah, pendakwah ini terpanggil. Pian, cilai, demi sesuatu nang murah nang kayak ini kadusta gin berdusta. Akhirnya apa? Dasar bujur bulik sidin, kada jadi nukar lah, rugi kita. Nah, ini seperti ini.
Jadi kadang orang itu melihat ada peluang di situ, nya masuk. Kenapa bisa seperti itu? Kalau pian biasakan berbohong tadi. Dari nang remeh dulu, dari nang nang bercanda, nang bergaya, sampai nang murah seperti itu. Daripada cuman 10.000 aja bedanya. Semalam aku nukar selawi aja lah. Padahal dalam hati ulun ini hanyar hari ini ada barang nang ini. Bila-bila semalam kayak itu nah. Akhirnya apa? Jarun pian demi ini kan jangannya minta kan kita bariakan ya, kalau lah kita bariakan. Demi sesuatu nang murah pian rela berdusta, akhirnya bulik sidin langsung. Nah, ini kan nang kakak ini dimulai karena terbiasa. Makanya kalau kita mulai berbohong tadi, insya Allah itu bisa jadi kita terbiasa berbohong. Makanya di akhirat itulah, di akhirat di hadapan Allah nang biasa berbohong akhirnya mudah, nang biasa lolos dari masalah karena berbohong, hari itu Allah kunci mulutnya. Kenapa? Lisan kita ini kadang kau melihat peluang, amun sudah biasa, oh berdusta langsung. Ini ada orang lah, ada orang. Ini banyak ulun kebetulan tetamui lah. Kebetulan jalan macet lah, ditutup orang jalan. Ini mudah-mudahan sidin diampuni lah. Ditutup orang jalan. Ujar orang babulik pian babulik kada boleh lewat sini. Ujar sidin ini karena saking handaknya ini mencari celah, ada kematian di sana keluargaku. Berdusta supaya dapat jalan wara. Memutar cuman bedanya paling 10 menit. Gara-gara jalan tadi kematian, aku kematian. Berdoa. Itu tabiat kita manusia, makanya kita harus punya aturan. Ingat, kita harus kembali kepada aturan kita. Apa aturan kita? Lisan kita ini jangan dibiasakan untuk mencari celah tadi untuk berbohong. Ini nikmat Allah, ini amanat Allah. Lisan ini juga adalah nikmat yang besar. Kita kawa basalawat, lisan. Kita kawa membaca Al-Quran, lisan. Kita kawa memuji Nabi, lisan. Berzikir, lisan. Tetapi lisan ini juga yang tanggung jawabnya berat. Bohong lisan jua, gibah lisan jua lah, memfitnah orang lisan jua. Naudzubillah sumana, udzubillah. Ini nikmat yang besar, maka jaga. Jangan sampai sebagai musibah yang paling besar. Jangan biasakan sekecil apapun lah, sekecil apapun. Celah tadi untuk berbohong tadi jangan kita masuki. Sekecil apapun. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan lah insyaallah Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita nikmat lisan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan lisan. Banyak salawat, banyak zikir, banyak ibadah melalui lisan kita. Jangan biarkan lisan kita terkunci di dunia melihat kerabat kita melakukan maksiat. Jangan biarkan lisan kita terkunci di dunia tidak mengajak mereka untuk beribadat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberi lisan, kita mampu menggunakan lisan kita sebaik-baik penggunaan, sehingganya membuat kita berada dalam surganya Allah, bukan dilemparkan ke dalam jurang api neraka karena sebab lisan. Jaga lisanmu, insya Allah aman kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu